aku Sita dari Industri Angkatan 2020. Perkenalkan, aku Fauzi dari Angkatan 2019, Teknik Industri. Halo semuanya, perkenalin nama aku Adrian dari Angkatan 2020 Teknik Industri. Halo teman-teman industri, perkenalkan aku Yasir dari Angkatan 2021. Nama aku Barkah Rizky Nurmansyah dari Angkatan 2022, Teknik Industri 2022. Siap. Halo, aku Najwa Tifana dari Angkatan 22 semester 1 ini. Yuk, sekarang buat kuliahnya Sita nih, semua matkul udah full offline atau masih ada yang online gak sih? Kalau dari aku sendiri sih dari semester lalu ya, bahkan setelah tes tuh kita udah full offline semua. Jadi semester 5 fully offline sih, praktikum maupun perkuliahan biasa. Udah full offline, tapi kemarin ada open recruitment tuh masih online sih. Untuk yang acara lainnya masih udah offline. Offline ya, oke. Nah, kalau aku sih untuk mata kuliah itu sejauh ini masih offline semua. Jadi masih offline aman, jadi ini nggak ada yang online. Kalau semester 5 kebetulan udah full offline sih, soalnya praktikum juga kan ya. Udah nggak online lagi ya? Wah, udah Udah full offline sih. Udah full offline, berarti ya di masa lalu itu udah lewat. Udah full offline semua sih. full offline semua ya. Semua matkul udah offline. Kegiatan-kegiatan yang selain kayak perintilan kayak perkenalan atau apa itu masih ada online. Ya paling kalau perkenalan di grup-grup ya masih ada online-nya sih. Oke, ya. Oke, berarti udah nggak ada Zoom meetingan lagi ya? Nggak ada sekarang. Zoom meetingan. Berarti kalau Mas Fauzi 19 berarti sempat melewati ini ya, masa-masa kemarin sempat COVID segala macam, jadi sempat harus online dan berarti pernah ngerasain kuliah online, pernah juga sekarang udah ngerasain kuliah offline. Nah, aku mau tanya nih, buat ini pertanyaan tentang enak nggak enak. Pertama, enaknya kuliah online deh. Oke. Online. Kalau enaknya kuliah online itu menurutku itu kayak mungkin recording, kita bisa nge-record ya. Semua pembelajaran itu bisa kita ulang. Jadi kayak misalnya dosen memaparkan, itu kita bisa ulang di akhir semester atau di pertengahan semester kalau misalnya kita mau ujian seperti itu. Enaknya juga kita lebih santai, bisa di rumah masing-masing, lebih ketemu sama keluarga, itu enak. Pertama kalau enaknya online ya. Kalau enaknya online justru fasilitasnya sih. Kenapa? Ada namanya fasilitas rekam ya. Jadi kita nggak harus benar-benar hadir di mata kuliahnya, di kelasnya seperti itu. Jadi ya bisa rekam aja atau numpang absen aja gitu. Atau kalau misalnya kita ada sesuatu yang miss, tinggal ulang rekamannya. Terus kalau kesiangan ya nggak panik-panik banget lah gitu. Online tuh enaknya kita bisa multitasking. Jadi kalau di online kan kita lewatnya Zoom atau meeting gitu kan. Itu kita bisa nyambi pelajaran lain kayak baca buku atau ngelakuin sesuatu lain yang bisa kita lakuin bareng waktu pelajaran. Enaknya kalau kuliah online ya. Mungkin agak umum sih, kalau kuliah online tuh aku pribadi lebih suka, soalnya nggak perlu persiapan yang kayak sejam atau 1,5 jam sebelumnya gitu loh, kan harus mandi, makan, dan lain sebagainya. Kalau offline, kalau online kan ya bisa 10 menit sebelum tinggal nyalain laptop atau dibawa kemana-mana lah gitu, nggak perlu the same spot terus gitu. Jujur kalau enaknya online, walaupun malas, jadi lebih produktif. Karena yang pertama, enaknya online, yang pertama saya jadi lebih multitasking ya dalam satu waktu itu bisa mengerjakan lebih dari 2 pekerjaan. Mungkin kita enaknya bisa nge-record ya, jadi setiap dosen menjelaskan itu kita recording, kita simpan, bisa kita review ulang kalau misalkan nggak paham. Yang enaknya juga kita absen juga bebas, jadi kayak ya kita tinggal tidur absen, itu recording kita simpan, kita ulang, gitu-gitu ya terus. Gak enaknya online? Enaknya itu bikin kita jadi males sih, karena kayak lebih santai gitu kan. Jadi pembawaannya kita kayak jadi males. Gimana sih Kak? Benar Kak? Santai. Kalau nggak enaknya online itu kita jadi kebawa males, karena yang sifatnya terlalu santai itu, jadi ya itu kita jadi males sendiri gitu. Itu sih paling gak enaknya online tuh sepi, maksudnya apalagi dulu ya kita masih daerah masing-masing. Aku tuh ngerasa kayak ya udah kuliah tuh gini-gini aja, nggak ada bedanya sama SMA karena ya kita cuma belajar gitu.
terus sama temen juga paling ngechat atau yang mungkin sedaerah ya ketemunya sesekali gitu, dan itu bikin ngantuk sumpah. Kalau ya paling itu aja sih hal online. Fun fact perkuliahan lah ya. Kemarin baru aja lulus SMA, sekarang udah kuliah juga, nggak kerasa. Nah, mau nanya dulu nih, sekarang kesibukannya di semester 1 nih, udah apa aja nih kesibukannya? Sejauh ini kesibukannya masih ngerjain tugas dan kuliah, itu aja sih. Kesibukan so sibuk sih. Iya. Tapi so sibuknya itu dalam arti bermanfaat. Apa tuh? Sebenarnya saya nggak gimana ya tipenya ya, ngikutin apa kata hati sih. Yang menurut saya itu penting, prioritas, ya oke saya kerjakan. Berarti sekarang jelas kesibukan saya adalah kuliah. Kalau kesibukan sih semester 7 ini mungkin skripsian sama mungkin ada mata kuliah yang diulang dan mata kuliah pilihan seperti itu untuk kesibukannya. Jadi mungkin ada yang magang juga, ada yang ya kerja praktek juga untuk kesibukannya. Mungkin semester 7 seperti itu. Semester 5 udah mulai sibuk atau udah mulai apa yang menyibukkan itu? Oke, kalau sibuknya sibuk. Apa yang menyibukkan, pertama dari akademik sendiri udah sibuk sih. Karena kalau semester 5, kita tuh dari dulu industri itu trademarknya kalau semester ganja itu pasti sibuk karena ada praktikum dan ada project. Nah itu yang bikin sibuk sih. Belum kerasa sibuk sih, masih sering kumpul sama teman-teman. Ya kadang paling nugas bareng. Ya masih belum terlalu sibuk sih, masih minggu pertama juga. Oke, perbedaan signifikan banget ya antara dulu masih SMA sama kuliah. Pertama, kalau kuliah itu jelas banyak banget project bareng atau kerja kelompok bareng, dan sifatnya kayak bisa aja berkepanjangan gitu. Dan kalau kuliah itu lebih ke jamnya lebih fleksibel sih. Karena kalau SMA kalian paling cuma ngerjain satu tugas, 1-2 tugas, tapi kalau kuliah tuh udah bener-bener nggak ada jam tidur yang stabil karena tugasnya numpuk. Mungkin yang ternyata perkuliahan itu karena ketika itu pembelajaran yang itu relate dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kayak perkuliahan di mana kita kayak dapat sangu dari kelas dan kita bisa menerapkan di dunia luar. Ya sih, oh iya, enaknya iya itu. Satu, yang pasti pertemanannya lebih banyak. Terus pas ospek juga tuh kan kenalan nggak cuma dari satu fakultas lain. Ya temennya lebih banyak, terus lebih bebas aja gitu. Kalau di rumah sering disuruh-suruh, sekarang kan ngekos jadi lebih bebas. Ternyata ketemu teman baru, terus lebih insightful karena di kuliah tuh benar-benar belajar banyak hal yang belum pernah aku pelajarin sebelumnya, entah itu soft skills atau pengetahuan akademik gitu. Terus untuk enaknya lagi, relasi aku jadi lebih luas dan pengalaman aku juga lebih luas di dunia kuliah ini. Aduh, yang bikin sadar sih perkuliahan, wah gini ya, beda banget perkuliahan. Kayak yang pertama, kita bebas ngelakuin apapun kita mau gitu. Kayak ya udah, beda dengan sekolah dulu yang kita harus masuk gitu, kalau telat pasti dihukum segala macam. Kalau sekarang kita kayak diberi kebebasan, mungkin karena kita udah lebih dewasa gitu kan, jauh lebih mandiri secara mental dan psikologis. Ya itu yang sangat membedakan. Kenapa sih teknik industri? Kenapa akhirnya masuk teknik industri? Simple, karena saya generalis. Iya, karena saya generalis. Jujur, hal spesifik yang saya bisa di SMA dulu tuh mikir apa ya gitu kira-kira. Ya oke, di bidang artistik saya juga suka, di bidang mungkin sosial saya suka, di bidang keuangan, bisnis juga saya suka, di bidang apa ya, matematika juga suka. Jadi kayak bingung, ternyata yang pilihan paling tepat adalah industri. Karena apa ya, kalau teknik industri kan belajar banyak hal secara meluas gitu kan ya. Jadi untuk prospek kerjanya menurut aku bisa kemana aja. Jadi kalau kebetulan aku tuh masih bingung, belum full yakin mau kerja apa gitu. Jadi aku pilih teknik industri biar lebih bisa. Bentar Kak. Kenapa teknik industri? Karena aku tuh suka belajar sesuatu yang secara menyeluruh, secara meluas gitu. Jadi
ya cocok sama passion aku. Terus buat teknik industri kan prospek kerjanya luas kan ya, jadi buat aku yang masih bingung pengen kerja apa, menurut aku cukup aman di teknik industri ini. Ya. Sepertinya. Kenapa teknik industri dah? Kenapa teknik industri? Jawabanku basic sih, ya soalnya teknik industri itu prospeknya luas. Ya itu aja. Luas. Ya banyak sih. Aku juga dulu awal masuk teknik industri prospeknya luas mikirnya. Tapi emang beneran luas sih kalau dari Iya. sampai semester atas ngikutin. Ngambil teknik industri karena di teknik industri menurutku itu pembelajaran yang dilakukan secara keseluruhan, jadi semuanya itu tahu. Mungkin permukaan-permukaan aja, karena kita ketika ngobrol sama orang, bertemu sama orang, kita itu bisa nyambung, jadi kayak enak aja diajak ngobrol. Dan mungkin itu orientasiku, karena orientasiku ingin sebagai pengusaha gitu. Jadi ini harapannya bisa mengembangkan potensiku untuk menggapai cita-cita tersebut. Alasan masuk industri dulu memang aku pengen teknik yang basically aku ngeliat industri itu mencakup banyak hal gitu. Tapi di statistikanya juga iya gitu, juga di IPA-nya juga iya, tapi juga kita belajar kayak IPS dikit gitu, jadi agak campuran dikit deh gitu. Jadi aku pikir kalau masuk industri seru nih gitu, dan nanti scope-nya gede gitu. Oke, ya tadi udah enak nggak enak perkuliahan. Nih pertanyaan yang terakhir banget sih, lebih ke ini subjektif banget dan tips, mungkin bisa berupa tips, mau jawab singkat juga oke. Udah semester 3, udah tahun kedua, tips survive. Nah, survive di teknik industri secara khusus maupun di perkuliahan secara umum. Tips survive-nya ini pertama adalah kalian harus tetap fokus dengan kewajiban kalian. Tinggali hal-hal yang menurut kalian itu nggak terlalu penting, yang menurut kalian itu tidak berefek besar terhadap masa depan kalian. Itu sih kalau dari saya. Ada kata-kata yang aku dapatkan dari dulu SMA. Jadi kata-kata ini kata-kata mutiara ya. Itu dapatin dari teman-temanku dulu. Kata-kata ini berbunyi seperti ini. Tanpamu aku bisa, denganmu aku lebih sempurna. Jadi harapannya tanpa teman-teman yang mungkin kita udah semester semakin akhir itu semakin dikit teman kita, itu kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Dan kita mungkin sama ada tambah lagi teman-teman, itu kita melakukan aktivitasnya lebih sempurna. Jadi harapannya aku itu buat teman-teman tetap semangat, tetap jalani aktivitas hari ini semaksimal mungkin untuk menggapai kesuksesan kita di masa depan gitu. Karena harapannya juga proyeksi hari ini bisa memproyeksikan untuk kesuksesan di masa depan. Pertama, yang penting kuliah itu time management, dan kedua gimana kita bisa berbaur sama yang lain gitu. Karena kalian gak harus punya jiwa extrovert, tapi juga kalian itu harus build your cooperating skills gitu. Kamu mau gak mau harus belajar untuk bekerja sama dengan orang lain, karena akan ketemu seperti itu. Dan time management itu adalah nomor 1 sih kalau perkuliahan, karena nanti tugasnya dan proyeknya itu banyak banget teman-teman. Belum lagi Buat teman-teman semangat aja, aku yakin kita semua bisa survive. Jangan lupa join media informasi buat angkatan 22. Sama. Oke, yakin. Kasih semua. Yoi.